Oke, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah apologetika pada era digital, ya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang pertama signifikansi dan definisi apologetika, ya. Dan kedua baru saya berbicara tentang tantangan dan peluang apologetika di era digital. Nah, mari kita mulai dengan signifikansi terlebih dahulu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pendeta yang terkenal, salah seorang pendeta yang punya jemaat belasan ribu di Amerika, mega church, dan dia berkata bahwa selama pelayanannya menggembalakan jemaat 30 tahun lebih, dia berkata sebenarnya pertanyaan jemaat itu ada dua kategori atau dua jenis pertanyaan jemaat. Yang pertama adalah pertanyaan tentang behavior atau perilaku. Apakah boleh misalnya saya menggunakan tato pada tubuh saya? Apakah boleh saya sebagai orang Kristen main saham misalnya? Apakah boleh saya berpacaran dengan orang yang beda agama? Itu adalah pertanyaan tentang apa yang harus saya lakukan. Tetapi ada jenis kedua pertanyaan yang juga diajukan oleh jemaat, yaitu pertanyaan tentang belief, kepercayaan. Misalnya adalah, Pak Pendeta tolong jelaskan apa maksud dari Tritunggal. Ya, 3 tapi 1. Apakah ini mirip dengan sampo gitu kira-kira, 3 in 1? Nah, apa maksudnya Tritunggal itu? Tolong jelaskan. Lalu tolong jelaskan mengapa kita harus percaya doktrin Allah Tritunggal, misalnya. Karena ini membingungkan, kering, sepertinya tidak relevan dengan kehidupan. Ini adalah contoh pertanyaan jenis kedua, yaitu tentang belief, saudara-saudara. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali diajukan oleh orang Kristen bisa dikatakan jatuh pada dua kategori ini. Pertama tentang perilaku, yang kedua tentang kepercayaan. Nah, dalam kategori kepercayaan sebenarnya bisa dipecah lagi secara umum menjadi 2, doktrin dan apologetika. Nah, izinkan saya memberikan sebuah contoh, saudara-saudara. Misalnya ada seorang anak muda yang satu kali datang kepada saya dan dia bertanya, bolehkah saya sebagai orang Kristen berpacaran dan menikah dengan orang yang berbeda agama? Nah, ketika dia berkata dan bertanya demikian, bolehkah tentang sebuah tindakan, maka saya mengajak dia diskusi tentang belief, kepercayaan, doktrin, yaitu kalau kamu adalah orang Kristen, menurut kamu apakah tujuan dari pernikahan Kristen? Dan apakah tujuan itu bisa dicapai melalui pernikahan beda agama? Jadi, di balik behavior ada belief. Dan saya mengajak diskusi tentang hal ini. Lalu pemuda itu mungkin berkata, ya bisa saja, yang penting kan happy, bahagia, dan harmonis. Kira-kira begitu. Lalu kemudian dia mungkin berkata, kan bukankah semua agama intinya sama? Dan yang penting kita toh percaya kepada Allah. Nah, ketika dia masuk dalam perkataan itu, maka kita bisa masuk ke ranah apologetika. Misalnya, kita bisa diskusi. Jadi benarkah semua agama menyembah Allah yang sama? Dan apakah memang benar harus percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan? Nah, ketika kita mulai mendiskusikan hal ini, maka kita sedang berdiskusi di ranah apologetika, reasons to believe. Jadi perhatikan pertanyaannya tadi tentang perilaku, behavior, tapi kemudian di balik itu ada doktrin, belief, dan apologetika, reasons to believe. Alasan-alasan mengapa kita mempercayai iman Kristen. So, yang dikasih Tuhan, jadi saya percaya sebenarnya apologetika itu adalah sesuatu yang penting, sangat signifikan, karena realitanya memang ada begitu banyak orang yang punya pertanyaan, kebingungan, keberatan, dan bahkan kritik terhadap iman Kristen. Coba pikirkan misalnya pertanyaan tentang perilaku atau misalnya spiritualitas, ya. Apakah yang harus kita lakukan di tengah penderitaan akibat pandemi COVID-19? Sebagai orang Kristen kita harus melakukan apa di tengah situasi yang tidak menentu ini? Ini adalah pertanyaan yang lebih praktis.
Tapi pertanyaan apologetika juga seringkali dimunculkan orang di tengah situasi seperti ini. Jika Allah ada dan Dia Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa Ia tidak menghentikan penderitaan manusia? Nah, ini adalah pertanyaan apologetika. Saya harap dengan contoh-contoh ini, saudara bisa melihat mengapa apologetika itu penting dan dibutuhkan. Contoh yang berikutnya misalnya ini, bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita melakukan disiplin rohani? Itu pertanyaan tentang perilaku yang sangat penting. Tapi seringkali, jangankan berbicara keintiman dengan Tuhan, ada orang-orang yang justru malah bertanya, mengapa kita harus percaya kepada Allah atau Tuhan yang tidak terlihat? Mengapa kita harus percaya kepada Allah yang tak terlihat? Apalagi kita hidup di abad ke-21, di mana sains telah berkembang, dan banyak orang berkata Big Bang dan evolusi telah mampu menjelaskan asal-muasal alam semesta, asal-muasal kehidupan, dan alam semesta, dan asal-muasal, manusia. Jadi alam semesta, kehidupan, dan manusia, bagi sebagian orang, mereka mengatakan itu sudah bisa dijelaskan oleh sains. Jadi, mengapa saya harus percaya kepada Tuhan? Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah pertanyaan khas Gen Z. Ya, anak-anak remaja kita banyak sekali. Anak-anak SMP, SMA yang mengajukan pertanyaan ini. Ya, saudara-saudara. Saya barusan memberikan sebuah webinar kepada anak SMP. Ya, ada kurang lebih 2.000 anak SMP dan 2.000 anak SMA disiarkan secara live dengan judul Who Made God? Jikalau Allah menciptakan segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan anak remaja dan pemuda kita pada zaman ini, saudara-saudara. Jadi, ini menjadikan apologetika itu signifikan. Contoh lain adalah mungkin pertanyaan tentang perilaku, bagaimana caranya agar kita bisa bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah pertanyaan yang penting, relevan. Tapi ada pertanyaan apologetika yang terkait dengan Yesus. Apakah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan? Atau mungkin apakah bukti bahwa Yesus mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Kita tahu bersama bahwa dead man stays dead. Orang mati itu tetap mati dan tidak bangkit. Lalu mengapa kita yang hidup di abad 21 ini harus percaya bahwa Yesus mati dan bangkit? Apa alasan yang masuk akal untuk mempercayai hal itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pertanyaan-pertanyaan apologetika itu nyata. Ini adalah bisa dikatakan pernyataan yang saya renungkan, saudara. Mengapa apologetika itu signifikan? Jadi apologetika itu signifikan sekali lagi karena iman Kristen itu menghadapi pertanyaan dan keberatan yang menyebabkan keraguan bahkan ketidakpercayaan. Jadi seringkali pertanyaan dan keberatan itu bisa menimbulkan keraguan bahkan ketidakpercayaan bagi orang Kristen itu sendiri, sehingga ada orang-orang Kristen yang murtad meninggalkan iman, dan bagi orang yang bukan Kristen, ragu dan tidak percaya untuk menjadi orang Kristen. Jadi seringkali pertanyaan, keberatan, dan kritik ini mencegah orang untuk percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Injil, dan bahkan bagi sebagian orang bisa mengguncangkan iman Kristen dan membuat justru sebagian orang Kristen meninggalkan iman. Disitulah apologetika kemudian kita lihat memiliki andil dan peran yang penting. Karena apologetika pada dasarnya adalah pembelaan iman. Nah, ada satu ayat Alkitab yang sangat terkenal di dunia apologetika yang dikatakan sebagai fondasi ya Alkitab dari apologetika Kristen yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Saudara, di sana dikatakan demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat ini kita melihat ada satu mandat untuk setiap orang Kristen memberi pertanggungan jawab.
Ya, di sana ada akar kata apologia, pembelaan, yang kemudian muncul kemudian ilmunya bernama apologetika. Jadi orang-orang Kristen itu dimandatkan, diperintahkan oleh firman Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab terhadap pengharapan yang ada pada kita. Kita memiliki pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, dan kita harus bisa memberikan pertanggungan jawab. Artinya, kalau ada orang yang bertanya, kita harus bisa menjelaskan. Kalau ada orang yang mengkritik, kita harus bisa membela. Nah, terkait dengan membela, saudara-saudara, yang merupakan sebenarnya definisi yang paling dasar dari apologetika, yaitu pembelaan iman Kristen. Nah, saya menegaskan bahwa di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-16, di sana dikatakan demikian. Paulus berkata, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya apologetika itu sama sekali tidak bermaksud untuk membela Tuhan, tetapi membela Injil. Maksudnya adalah membela berita Injil. Saudara dikasih Tuhan, salah satu keberatan populer di dalam kalangan kekristenan sendiri adalah tidak perlu berapologetika karena Tuhan tidak perlu dibela. Nah, tentu saja kita bisa menyetujui bahwa Tuhan tidak perlu dibela, tetapi apologetika tidak berupaya membela Tuhan. Apologetika itu membela Injil dan membela iman Kristen khususnya pada ajaran-ajaran utamanya. Kira-kira demikian pengertian sederhana dari apologetika. Nah, bagi saya pribadi, setelah saya bergumul dengan dunia apologetika, mempelajari aliran-aliran dan peran apologetika, maka saya bisa menyatakan dalam satu kalimat bahwa sebenarnya apologetika adalah alat penginjilan dan elemen pemuridan. Jadi apologetika itu bukanlah tujuan, melainkan sebuah alat saja yang kita pakai di dalam penginjilan dan kita jadikan sebuah elemen atau komponen di dalam kita memuridkan orang percaya. Nah, kira-kira apa maksudnya? Sebagai alat penginjilan, saudara-saudara, apologetika itu berperan dalam menyingkirkan hambatan intelektual dari orang tak percaya untuk menerima Injil. Disinilah peran apologetika itu sebagai pembelaan, pembenaran, dan penyerangan. Maksudnya bukan menyerang orang, ya. Itu dalam dunia apologetika 100% dilarang menyerang orang ad hominem, tetapi menyerang pandangan lawan, ya. Dan kita bisa baca di dalam Alkitab itu bahkan diteladankan dalam Alkitab. Misalnya Alkitab berbicara tentang kebodohan pemujaan patung dan berhala. Ya, itu dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi kita melihat bahwa ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka punya pertanyaan, keberatan, kritik. Ya. Dan kita perlu untuk membela, menjelaskan, mengkomunikasikan, dan memberikan dasar mengapa iman Kristen itu rasional dan relevan untuk diterima. Nah, suku yang dikasih oleh Tuhan sebagai contoh cepat saja ya. Satu kali saya melayani seorang ibu yang tertarik kepada iman Kristen karena kesaksian hidup dari orang Kristen. Dia mengatakan dia memperhatikan ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu damai dan penuh kasih. Sedangkan dia di dalam agamanya, itu dia tidak mengalami kedamaian dan tidak merasakan kasih Tuhan dan kesulitan mengasihi sesama. Jadi dia tertarik dengan iman Kristen karena kedamaian dan kasih orang Kristen. Tetapi kemudian dia berkata kepada saya, tetapi saya tidak bisa menjadi orang Kristen karena bagi saya orang Kristen itu menyembah nabi, mempertuhankan manusia. Jadi dia memiliki halangan intelektual karena bagi dia orang Kristen itu mempertuhankan Nabi Isa. Atas kemurahan Tuhan, kemudian kami berjumpa secara offline, melayani dia, saya melayani dia beberapa jam, menjelaskan, mendoakan dia, berkontak dengan dia, mengirimkan beberapa buku, dan akhirnya atas kemurahan Tuhan dia menerima Injil via telepon, ya, dan saya tuntun via telepon dan akhirnya dibaptis dan sekarang menjadi anak Tuhan.
Jadi perhatikan baik-baik, salah satu alasan orang sulit menerima Injil itu adalah keberatan intelektual. Ini bukan satu-satunya alasan tentu saja. Dan akarnya adalah spiritual. Ya. Tetapi salah satu alasan kesulitan orang menerima Injil sekali lagi adalah keberatan intelektual. Dan apologetika menjawab hal itu. Nah berikutnya sebagai elemen pemuridan, saudara, apologetika itu berfungsi untuk menolong murid Kristus untuk berakar di dalam iman. Jadi kita tahu bersama bahwa sebagai orang Kristen dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita mengalami keraguan. Sebagai contoh saya sendiri saja. Saya bertobat pada waktu SMA kelas 1. Tepatnya kenaikan kelas antara SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Nah, pertobatan saya bisa dikatakan radikal karena papa mama saya tidak percaya Tuhan dan saya seorang agnostik yang tidak tahu Tuhan ada atau tidak. Nah, saya sangat skeptis terhadap agama. Nah, suatu yang dikasih Tuhan ketika saya bertobat, saya menjadi orang yang cukup sungguh-sungguh di gereja, bertumbuh. Tetapi pada tahun kedua saya bertobat, saya diguncangkan iman saya oleh sebuah buku dari non-Kristen yang mengkritik iman Kristen. Alkitab sudah dipalsukan. Allah Tritunggal itu adalah karangan dari Paulus. Misalnya, Yesus Kristus adalah nabi yang telah dipertuhankan. Dan tuduhan-tuduhan ini begitu deras sekali dan saya baca dan saya guncang iman saya. Apa yang menolong saya untuk bertahan dalam iman? Buku-buku apologetika. Jadi pada saat itu tidak seperti zaman ini kita bisa Google, bisa nonton di YouTube. Saat itu tidak ada. Saat itu saya harus mencari buku-buku paper, kertas, saudara, hard copy. Dari perpustakaan gereja saya pinjam. Bahkan saya pergi ke perpustakaan gereja lain untuk pinjam untuk mencari jawaban. Dan atas kemurahan Tuhan, orang-orang yang menulis buku-buku apologetika ini dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan saya sehingga saya semakin kuat dan bahkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan saya tidak mengalami keraguan lagi atau kemudian bahkan meninggalkan iman Kristen. Itu adalah contoh yang real dari fungsi apologetika dalam pemuritan. Nah, mari kita definisikan secara cepat. Jadi apologetika bagi saya adalah ilmu dan seni pembelaan iman yang difokuskan pada ajaran-ajaran utama kekristenan. Misalnya Allah itu ada atau tidak, Allah Tritunggal, ketuhanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Alkitab adalah firman Allah. Itu ajaran utama. Nah, tujuannya adalah menunjukkan kebenaran, keindahan, dan pengharapan iman Kristen kepada orang yang tak percaya. Nah, ini adalah peran apologetika sebagai alat penginjilan dan kepada orang percaya sebagai elemen pemuritan. Sesuai dikasih oleh Tuhan, ada seorang tokoh apologetika bernama Lister McGrath, ya, dia luar biasa, dia punya PhD lebih dari 1 di bidang biologi dan teologi. Dan dia berkata, apologetics aims to convert believers into thinkers and thinkers into believers. Apologetika itu bertujuan untuk mengubah orang percaya menjadi para pemikir dan para pemikir menjadi orang percaya. Jadi orang Kristen ini kan orang percaya. Perlu diajar untuk berpikir lebih dalam mengapa kita percaya apa yang kita percaya. Itu apologetika. Dan di luar sana, di luar kekristenan ada banyak orang yang suka berpikir dan mereka punya keberatan terhadap iman Kristen dan apologetika itu berfungsi untuk menolong para pemikir itu untuk percaya dan menerima Injil. Sebelum dikasih Tuhan, jadi itu kira-kira sekilas tentang apologetika dan sekarang kita bicara tentang tantangan dan peluang apologetika di era digital ya atau era informasi, era komputer, era teknologi ya. Sebelum dikasih Tuhan, jadi ini adalah bagian kira-kira yang kedua dari materi yang singkat ini. Era digital saya percaya memberikan tantangan sekaligus peluang baru dalam apologetika. Saudara. Nah, kita akan melihat beberapa tantangan, 2 saja sebenarnya yang saya mau sebutkan. Tantangan apologetika di era digital itu yang pertama muncul karena semua orang memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap berbagai alternatif kepercayaan. Orang Kristen, orang bukan Kristen, tinggal ketik Google saja, dan kemudian akan menemukan website-website ateis. Ya, bahkan di Indonesia
orang Indonesia sudah punya grup ateis ya, Indonesian Atheist. Anda bisa Google, ada juga saya kira satu website atau blog mereka dengan nama Anda Bertanya, Ateis Menjawab, disingkat ABAM. Jadi Anda tinggal masuk ke dunia internet dan Anda akan menemukan ada banyak alternatif kepercayaan. Kekristenan itu bukan satu-satunya kepercayaan. Ada website yang non-religius dari misalnya ateis dan yang religius dari agama lain, ya. Dan seringkali website-website atau bahkan YouTube channel dan sumber-sumber pembelajaran ini mengajukan pertanyaan, keberatan dan serangan terhadap iman Kristen. Ya, saya jadi ingat seorang anak SMP di Jakarta, dia bercerita kepada saya dia nonton musik, tapi kemudian lewat Zakir Naik videonya, ada iklannya. Dan kemudian entah bagaimana dia tertarik nonton Zakir Naik dan dia guncang imannya, dia orang Kristen, SMP, guncang imannya karena Zakir Naik. Nah, atas kemurahan Tuhan dia kemudian ikut seminar apologetika, rutin ikut dan dipulihkan imannya dan sekarang dia sudah masuk ke sekolah Alkitab. Nah, saudaraku, jadi guncangan iman akibat menyaksikan video-video non-Kristen yang mengkritik ini real, nyata. Mungkin bagi saudara itu tidak terlalu berdampak, tapi bagi orang-orang lain itu berdampak. Yang kedua adalah pikiran yang kritis dan berani mempertanyakan dogma kekristenan. Saudara dikasih Tuhan, dengan semakin tingginya pendidikan, ya tingkat pendidikan dari masyarakat, dan tersedianya akses yang luas terhadap informasi di era digital ini, maka banyak orang itu terlatih untuk mempertanyakan, ya questioning, termasuk mempertanyakan iman Kristen itu sendiri, ya. Jadi akan semakin banyak muncul Thomas abad ke-21 yang berani berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung, aku sekali-kali tidak percaya. Itu kata Thomas kira-kira begitu. Nah, ada banyak orang-orang Kristen yang berkata, sebelum aku memperoleh bukti, aku tidak akan percaya. Nah, jadi pertanyaan, keraguan, ketidakpercayaan dari dalam, bahkan dari dalam orang Kristen ini sendiri, membutuhkan pertolongan dan jawaban, dan apologetika punya peran. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu adalah tantangan, maka sekarang saya bicara tentang peluang. Ada dua hal, yaitu peluang belajar apologetika, dan peluang yang kedua adalah peluang pelayanan apologetika. Yang pertama adalah peluang belajar. Bagaimana di tengah banyak pertanyaan, kritik, keberatan, kebingungan tentang ajaran iman Kristen, kita bisa belajar dan mencari tahu jawabannya. Dulu tentu saja didominasi oleh pembelajaran luring, offline. Ya, saat ini dan ke depan jelas akan mengkombinasikan daring, online, dan luring. Sebagai contoh, saudara bisa belajar secara mandiri, secara daring, online, dan memanfaatkan teknologi. Misalnya, mulai dari media sosial saja. Saudara bisa mengikuti misalnya Instagram, Facebook, Twitter, dari kelompok-kelompok yang memang terfokus pada apologetika. Saya sendiri dengan Pak Yakub Prihandoko dan Samuel Sugiarto mendirikan Apologetika Indonesia. Jadi kami punya Instagram, punya Facebooknya, dan kami juga punya beberapa platform lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa belajar di sana. Di sana ada kutipan, ada informasi buku, ada konsultasi, bahkan kalau Anda DM, akan ada tim kami yang menjawab. Atau media sharing, misalnya di YouTube, ceramah, bahkan ada animasi apologetika. Nah, ini menarik. Jadi bukan hanya ceramah, tapi konten apologetika itu dibuat dalam bentuk animasi. Misalnya Anda bisa mengunjungi, kalau yang dalam bahasa Inggris, itu adalah Dr. Craig Videos, ya, Reasonable Faith. Nah, itu sangat bagus. Itu kelasnya sangat tinggi, kualitasnya luar biasa, dan William Lane Craig sendiri, itu adalah seorang tokoh apologetika tingkat dunia dengan 2 PhD di bidang filsafat dan 1 Doctor of Theology. Luar biasa. Jadi ini orang yang bisa dikatakan tokoh apologetika tingkat internasional. Demikian pula dengan website-website dengan tulisan-tulisan dengan berbagai level kedalaman, mulai dari populer, menengah sampai yang sangat akademis. Misalnya salah satunya Reasonable Faith, ya, Stand for Reason misalnya, Stand to Reason, ya. Kemudian juga ada beberapa tulisan-tulisan yang Anda bisa akses. Ya, ada sangat banyak sebenarnya websitenya, jadi saya tidak perlu sebutkan. Atau saudara bisa memanfaatkan teknologi tanpa harus online. Misalnya Anda membeli buku-buku apologetika dan
masukkan itu di dalam Kindle, versi Kindle. Saya sering kalau di dalam pesawat, sesudah saya membaca buku via Kindle, ya. Dan kita tahu bahwa harganya lebih murah. Kalau ini buku-buku bahasa Inggris kita beli di Amazon.com. Kalau yang paper, hard copy apalagi mahal, versi Kindle lebih murah. Dan kadang-kadang ada versi gratisnya. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, aplikasi-aplikasi Kristen. Jadi teknologi, ya kita memanfaatkan teknologi ini terkait dengan apologetika. Sebagai contoh, saudara, kalau Anda lihat God Questions, ya ini Anda bisa masuk ke website mereka. Mereka punya satu website yang sudah menjawab lebih dari 600.000 pertanyaan. 600.000 pertanyaan orang Kristen itu sudah didata oleh mereka dan dijawab secara singkat padat. Memang saya tidak selalu setuju 100% dengan jawabannya, tetapi bagi saya ini adalah website yang sangat berguna untuk khalayak umum, orang Kristen secara umum. Dan yang menarik adalah kalau Anda masuk ke Play Store, Anda bisa install misalnya God Question ini versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia bernama Ada Pertanyaan. Dan ini luar biasa pelayanan mereka, sama seperti Sabda juga sudah dipakai Tuhan. Kalau God Question ini, itu diterjemahkan dalam banyak sekali bahasa. Banyak bahasa. Dan sekali Anda install, saudara-saudara, misalnya yang di Play Store Anda masuk, ketik Ada Pertanyaan, Anda install, maka Anda bisa melihat fitur seperti ini, dan ini bisa Anda akses secara offline, tanpa perlu jaringan internet. Dan di situ sudah ada mungkin kurang lebih 1.000 pertanyaan. Termasuk pertanyaan apologetika, ada dijawab di sana. Tidak semuanya tentang apologetika, tapi pertanyaan tentang apologetika juga masuk di sana. Di dalam handphone saya sendiri, saudara-saudara, karena saya seorang yang belajar agama-agama dan mengajar apologetika, di handphone saya sendiri terisi bukan hanya aplikasi Kristen, tapi juga aplikasi misalnya Islam. Jadi saya misalnya install Al-Quran yang menurut saya terbaik, gitu ya, karena saya sudah install, uninstall, karena kurang bagus, dan akhirnya menemukan yang terbaik. Karena di sana bukan hanya ada teks terjemahan, tetapi juga ada tafsir dan asbabun nuzul. Misalnya tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir secara free. Yang kalau kita beli tafsir Ibnu Katsir itu serinya itu berjilid-jilid itu 7 jutaan. Dan saya bisa mengaksesnya dengan cepat, sehingga saya bisa mengetahui pandangan Muslim, misalnya tentang Isa Al-Masih dan sebagainya, secara fair karena berasal dari pandangan mereka. Dan ini bisa di-share dengan cepat ke WA group. Jadi kalau ada orang diskusi dengan saya bisa langsung menyatakan ini, bahkan hadis-hadis itu ada semua di handphone saya. Ya, demikian pula dengan kitab suci Buddha misalnya, Dhammapada, itu salah satu bagian dari Tipitaka, saya juga install di handphone saya. Jadi sebagai seorang apologis, handphone saya ini penuh dengan media pembelajaran. Saudara. Nah, ini menolong saya ketika waktu senggang, misalnya di pesawat, itu saya bisa belajar. Nah, tapi kelemahan dari pembelajaran mandiri adalah ketiadaan mentor dan kurikulum. Kalau Anda belajar sendiri via internet gitu ya, pakai aplikasi-aplikasi, itu kelemahannya tidak ada mentor dan tidak ada kurikulum yang jelas. Jadi Anda bisa berputar-putar belajar tanpa peta dan tanpa penuntun. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan misalnya pendidikan non-formal apologetika, yaitu kursus-kursus dan pelatihan yang terstruktur. Ada kurikulum, ada pengajar yang jelas. Kami sendiri, puji Tuhan, sudah merintis oleh karena pandemi, saudara-saudara, kami merintis Tele Akademi API. Jadi ini adalah belajar apologetika secara online, 100% online. Sertifikat, 22 sesi dan 4 live session. Jadi bertemu diskusi tanya jawab 4 kali dengan para pembicara. Dan puji Tuhan ini sudah sampai ke angkatan yang kelima, satu angkatan 60 orang. Dan atas kemurahan Tuhan, bukan hanya dari Sumatera sampai Papua pesertanya, tetapi dari Taiwan, Singapura, kemudian dari Malaysia, dari berbagai negara. Orang-orang Indonesia dari berbagai negara join di dalam kursus apologetika kami. Nah, contoh lain adalah Ravi Zacharias International Ministry Academy. Jadi Ravi Zacharias adalah salah satu apologis yang terkenal yang baru saja meninggal, dan dia juga memiliki online course yang berjenjang. Dan banyak orang-orang Indonesia yang ikut online course dari Ravi Zacharias ini, dan bahkan mengajukan beasiswa, ya minta keringanan biaya, itu bisa dipenuhi, dan kadang-kadang bahkan ada saya dengar yang membayar sangat murah sekali. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa ikut. Atau Certificate in Christian Apologetics dari Biola University, alma mater saya di
Amerika, itu juga ada sertifikat dalam apologetika Kristen online. Dan ini diikuti dari seluruh dunia. Atau saudara, kalau saudara mau serius, ya bukan hanya pendidikan non formal yang tanpa gelar, ini non formal, tapi ada kurikulum yang jelas. Mungkin ada yang mempertimbangkan pendidikan formal apologetika, yang beberapa diantaranya itu daring, online 100%, beberapa kombinasi dengan luring. Contohnya Biola University, Southern Baptist Theological Seminary, Liberty University, mereka menyediakan program Master of Art di bidang Christian Apologetics, sebagian online penuh, sebagian kombinasi. Nah, ke depan dengan adanya situasi kenormalan baru ini, mungkin akan lebih banyak yang online. Setelah dikasih Tuhan, peluang pelayanan, saudara, saya akan segera selesai, saudara. Peluang pelayanan itu berbeda dengan peluang belajar. Kalau tadi belajar, sekarang peluang pelayanan. Ya, pelayanan kalau dulu saya misalnya seringkali seminar. Jadi tiap minggu terbang ke gereja-gereja mengadakan seminar. Tapi jelas di masa ini dan masa depan itu berubah menjadi online dan offline. Ya, kombinasi. Sekarang ini setiap minggu saya beberapa kali webinar dari rumah, dari ruangan ini. Dan saya mau tidak mau harus menguasai teknologi baru untuk ceramah secara live yang memerlukan skill yang berbeda gitu ya. Di internet misalnya dengan ceramah secara fisik ya, berhadapan langsung di gedung dan rekaman-rekaman. Dan saudara bisa mulai melakukannya, saudara. Ya, saudara bisa misalnya melihat Bara Digital Ministry. Saya terlibat sebagai salah satu pembicara, khususnya saya menangani tema-tema apologetika. YouTube channel Bara Digital Ministry, kami berusaha untuk menyampaikan materi apologetika dalam waktu yang singkat. Ya, ceramah 15-20 menit, tanya jawab 15-20 menit. Jadi saudara bisa lihat dan saudara bisa meniru. Saudara bisa membuat itu sendiri, ya. Nah, pada akhirnya saya ingin menutup dengan ini, saudara. Francis Schaeffer, ini seorang apologis terkenal, dia menyatakan begini. Ada dua tujuan dari apologetika Kristen. Pertama adalah pembelaan iman. Kedua adalah mengkomunikasikan kekristenan dengan sebuah cara yang dapat dipahami oleh generasi manapun. Jadi kita harus membela Injil, membela iman, dan kita harus setia, memiliki fidelity kepada berita Injil, tapi kita harus memiliki fleksibilitas di dalam caranya. Karena setiap generasi itu berbeda. Dan sekarang kita melihat ada banyak anak-anak muda, ya milenial, Gen Z khususnya yang hidup di dunia digital, mereka adalah digital native. Saya ingin mengutip satu bagian firman Tuhan terakhir dari Kisah 17, saudara. Di sini Paulus, kalau Anda baca, itu memberitakan Injil di rumah ibadat dan di pasar. Yang Anda lihat itu, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Saudara, jika Paulus pada zaman lalu yang memberitakan Injil dan berapologetika, bertukar pikiran di rumah ibadat dan di pasar, coba bayangkan jika Paulus hidup saat ini. Pelayanan apologetika dan penginjilan apa yang ia kerjakan. Saya yakin sepenuhnya Paulus akan menjumpai orang di tempat di mana mereka berada. Dan di tempat di mana orang-orang berada saat ini, selain di dunia fisik, orang-orang juga hidup di dunia maya. Dan oleh karena itu, kalau Paulus pada zaman dahulu menggunakan metode yang seperti ini, menulis surat dan seterusnya, saya yakin kalau Paulus hidup di abad 21, dia akan menulis blog, dia akan posting di Instagram, mungkin dia akan meng-create konten di YouTube channel, dan mungkin dia akan punya YouTube channel sendiri, dan melakukan debat terbuka mungkin, atau diskusi terbuka, dialog terbuka di YouTube. Jadi kita perlu terbuka dengan cara-cara yang baru demikian. Oke, saya kira demikian saja presentasi dari saya untuk memancing diskusi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kalau Anda ingin mengenal pelayanan kami lebih jauh, ya, sudah bisa follow Instagram, Facebook kami, Apologetika Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.